Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi pada buku siswa kelas 2 tema 1 subtema 4, yaitu hidup rukun di masyarakat, pembelajaran ke-6. Ayo kita belajar bersama dan semangat belajar. Nah, sekarang mari kita mulai belajar bersama pembelajaran ke-6. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Juju. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Juju bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Juju. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Juju dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Nah, kalimat penolakannya yaitu tidak mau kek, saya sedang repot. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah, sekarang kita lihat di sini terdapat gambar simbol sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng, dan simbol sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas. Nah, sekarang kita mulai gambar yang pertama. Nah, di sini yaitu terdapat gambar pengambilan suara terbanyak atau voting. Nah, ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang keempat. Nah, kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini yaitu membantu korban bencana alam. Nah, membantu korban bencana alam itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, kalau gambar yang ketiga yaitu membantu nenek menyeberang jalan. Nah, ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, gambar yang keempat yaitu bermusyawarah bersama. Nah, itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, kalau gambar yang kelima yaitu melaksanakan pelayanan posyandu. Nah, ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Nah, contohnya yang untuk sila keempat yaitu yang pertama bermusyawarah menentukan ketua RT. Yang kedua, bermusyawarah menentukan kelompok petugas ronda malam. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain dalam musyawarah. Yang keempat,
musyawarah menentukan jadwal kerja bakti di masyarakat. Nah, untuk sila yang kelima, contohnya yaitu yang pertama, membagi tugas kerja bakti dengan adil. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. Yang pertama, 193 ditambah 117 dikurangi 200. Nah, contoh soal ceritanya yaitu ibu membuat kue donat sebanyak 193 buah. Ibu mendapat kiriman kue donat dari nenek sebanyak 117 buah. Kue tersebut diberikan tetangga sebanyak 200 buah. Berapa sisa kue donat ibu? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Nah, ibu itu membuat kue donat sebanyak 193 buah. Kemudian mendapat kiriman dari nenek, berarti ditambah 117 buah. Kemudian kue tersebut diberikan tetangga sebanyak 200 buah. Diberikan berarti dikurangi. Nah, kalimat matematikanya seperti ini. 193 ditambah 117 dikurangi dengan 200 sama dengan titik. Nah, mari kita selesaikan bersama dengan cara bersusun pendek. 193 ditambah dengan 117. Nah, cara menjumlahkannya yaitu dari angka satuan. Angka satuan itu adalah angka yang paling belakang. Nah, mari kita jumlahkan bersama-sama. 3 ditambah 7 itu hasilnya adalah 10, ditulis 0, menyimpan 1. Nah, kemudian 9 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 10, dan ditambah dengan 1 hasilnya adalah 11, ditulis 1, menyimpan 1. Nah, kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2, dan ditambah dengan 1 hasilnya adalah 3. Nah, kemudian 310 ini dikurangi dengan 200. Nah, cara mengurangkannya itu juga dari angka satuan, angka yang paling belakang. Nah, 0 dikurangi dengan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dikurangi dengan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian 3 dikurangi dengan 2 itu hasilnya adalah 1. Nah, jadi sisa kue donat ibu 110 buah. Kemudian yang kedua, 256 ditambah 244 dikurangi dengan 359. Nah, contoh soal ceritanya yaitu ayah memetik buah jeruk. Pohon pertama menghasilkan 256 buah. Pohon kedua menghasilkan 244 buah. Sebanyak 359 buah dijual ke pasar. Berapa banyak buah jeruk yang belum dijual? Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, jadi ayah itu memetik buah jeruk. Pohon pertama menghasilkan 256 buah, sedangkan pohon kedua menghasilkan 244 buah. Berarti 256 ini dijumlahkan dengan 244. Kemudian sebanyak 359 buah dijual ke pasar. Nah, kalau dijual itu berarti dikurangi. Nah, kalimat matematikanya menjadi seperti ini. 256 ditambah 244 dikurangi dengan 359 sama dengan titik.
titik. Nah, mari kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Nah, 256 itu dijumlahkan dengan 244. Nah, cara menjumlahkannya yaitu dari angka satuan. Nah, 6 ditambah dengan 4 itu hasilnya adalah ya 10, ditulis 0, menyimpan 1. Nah, kemudian 5 ditambah 4 itu hasilnya adalah 9, dan ditambah dengan 1 hasilnya adalah ya 10, ditulis 0, menyimpan 1. Nah, kemudian 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4, dan ditambah 1 hasilnya adalah ya 5. Nah, kemudian 500 ini dikurangi dengan 359. Nah, cara mengurangkannya yaitu juga dari angka satuan. Nah, 0 dikurangi dengan 9 itu tidak bisa. Kalau tidak bisa, itu pinjam depannya 1. Nah, karena di sini juga 0, maka di sini harus pinjam dari angka 5 ini. Nah, jadi di sini menjadi 10, kemudian 10 dipinjam ke belakang ini menjadi di belakang ini juga menjadi 10. Nah, 10 dikurangi dengan 9 itu hasilnya adalah ya 1. Nah, kemudian 0 di sini tadi itu pinjam dari depannya 10. Nah, 10 dipinjam 1, maka itu tinggal sisa 9. Nah, 9 dikurangi dengan 5 itu hasilnya adalah ya 4. Kemudian 5-nya ini telah dipinjam 1, maka tinggal sisa ya 4. Nah, 4 dikurangi dengan 3 itu hasilnya adalah ya 1. Jadi buah jeruk yang belum dijual ke pasar 141 buah. Nah, untuk soal yang ini adik-adik di rumah itu bisa dikerjakan sendiri, mintalah bimbingan kepada orang tua. Nah, sampai di sini ya adik-adik pembelajaran bersama kita kali ini. Dan tidak terasa ya adik-adik pembelajaran bersama kita telah sampai pada akhir pembelajaran tema yang pertama. Untuk video selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran tema yang kedua. Tetap semangat belajar ya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.